Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother-brother semua. Hari ini kita akan membahas soal cerita pendakian Gunung Merapi sebelum erupsi di tahun 2018. Karena di tahun 2018 erupsi itu ditutup dalam pendakiannya dikarenakan perkara erupsi. Oke, kita panggil saja ya brother-brother semua. Siapa aja orangnya? Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang satu nih, bawah nih. Nama gua Rio, panggilannya Kajol. Kajol. Oke, brother ya. Kita langsung saja nih pertanyaan yang pertama. Ini satu tongkrongan apa bukan? Satu tongkrongan cuma awal nongkrong tuh Lele sama Bibi. Lele sama Bibi. Nanti abang di sebelah sini ya, ada Bibi. Gua berteman dari SMP. Oh, teman dari SMP brother. SD ya. Kalau sama Bang Bayu nih teman nongkrong. Kalau Bayu temen kecil gua, teman perumahan. Teman masa Komplek, kecil. Teman komplek. Kalau Anak komplek. Gua bang, anak ini bang, anak ikutan. oh ini Kalau naik ikutan. di rumah ya. Oh gitu. Cabutan lah jangan. Cabutan ya. Ikutan ya. Karena di tongkrongan gua isinya begini dia nongol adik gua. Oh berarti ini adiknya Adik Bang Tio gua. nih. Wah, Adik adiknya Bang jadinya. Tio. Ternyata ini adiknya Bang Tio guys, ya kan? Jadinya gua kemana-mana minta ngikut terus ya. Dia mau kemana lagi. Dan pertanyaan selanjutnya nih, kenapa milih Merapi? Siapa yang mau jawab? Merapi, jadi ceritanya gini sih. Kenapa Merapi gitu ya? Kenapa lu pilih Merapi? Ya. Jadi gini, awal mulanya tuh si Lele kayak kita sebelumnya tuh udah pernah naik gunung. Nah, naik gunung pertama kali kita itu ke Merbabu. Merbabu, berarti Merbabu dulu. Ya, Merbabu dulu. Oke. Merbabu itu cuman ada gua, Kiting, Lele, Kiting tuh siapa? Kiting. Ya, nih. Oke, baik. Lele, Kiting, terus gua, Farid teman kuliah gua, Amin teman kuliah gua. Ya, teman-teman dulu lah Bang ya. Nah, itu naik gunungnya pertama tuh Merbabu. Nah, Gua udah cerita Kenapa lu milih Merapi lah gitu? Kenapa lu milih Merapi lah? setelah itu Dari Merbabu. setelah dari Merbabu mereka pulang habis itu libur semester apa tuh ya nggak tahu lah pokoknya liburan lah ya liburan sekolah. liburan sekolah apa kebetulan gue juga libur habis itu si anak-anak ini kontak gua naik gunung lagi lah seru buat dan dia ya mungkin nomor Merbabu itu kali ya terus anak ya udah gue gituin kan ya udah lu pada kesini deh gue gituin kan cuma mampir ke Solo aja dulu ke kosan gua jadi mau kemana nih gue gituin kan Merbabu lagi apa Merapi anak-anak dari situ ngomongnya Merapi aja Merapi gitu Jadi karena sepakat tuh ya, sepakat Merapi tuh. Karena kan Merbabu kita udah. Merbabu kan udah jadi Merapi aja nih Merapi kebetulan kan depan gitu kan Oh gitu. jadi Karena gabut liburan ya. Gabut liburan jadi milih Merapi nih. Jadi mulai perjalanan Tangerang mulai perjalanan. kalau mereka sih dari Tangerang ya. Lu Tangerang. Gua stay di. Lu stay di Solo. Sekarang nih gua nanya sama Bang Rio nih. Bang Rio naik Merapi umur berapa? 16 tahun ya. 16 tahun berarti SMP lah ya. SMP-an lah. SMK lah, SMK kelas 1 ya. Kelas 1. Awal masuk kelas 1. Itu izin sama orang tua nggak itu? Kenapa? Nggak izin sama orang tua. Gua yang repot bang. Oh, repotnya gimana itu? Ya sama abang gua. Ya gimana ya? Dari fisik sih gua mikir kayaknya. Oh iya benar. Cuma dia tetap kekeh. Oke lah gua bilang. Masih banyak ada Bayu, ada Lele. Oh jadi ada abang-abangannya lah ya yang jagain lah ya. Ya maksudnya gua nggak lepas tanggung jawab sendiri jatuhnya gitu. Terus dari Tangerang, biasa kan kalau zaman dulu mungkin pendaki-pendaki zaman dulu ya pada bahasanya nge-BM lah. Nge-BM nih sampai tempat tujuannya nih. Ini apa abang-abang nih ke Merapi masih seperti itu atau bagaimana nih? Ceritain perjalanan lah dari Tangerang sampai Merapi itu bagaimana? Siapa yang mau jawab? Di Tangerang itu kita
Sebis. Oh, mobil. Gua, Bayu, Rio. Ah. Kenapa naik bis? Karena ngejar waktu. Kalau seandainya kita nge-BM ngecer dari Tangerang sampai Solo kan waktunya yang nggak perlu. Betul. Kan kita juga ada yang kuliah, ada yang kerja kan. Kita bertiga naik bis. Sebelum kita naik bis tuh nyari tiket tuh susah itu. Ya. Kenapa tuh Bang bisa susah begitu tuh? Karena emang pas hari libur, pas hari libur, terus kedua kita nggak booking 1 hari sebelumnya. Oh. Jadi nyari bis susah dadakan. Terus gimana Bang Barka? Nah, jam 2 apa jam 1 ya dari tiket ya. Habis zuhur karena gue punya link bis Haryanto. Oh. Gue punya link bis Haryanto, dia udah nyari sampai mana tuh? Udah sampai Tanah Tinggi, Serpong, Kebun Nanas, itu nggak ada. Akhirnya alhamdulillah dapetnya ternyata di Doyong dekat rumah juga. Oh. Habis zuhur Ya, ya. dapat tiket. Lalu Kebetulan pas kursi tinggal sisa 3. oke lah ya. Oke. Betul. Terus Dan itu pun rencananya kita berangkat itu udah pasrah awalnya ya, Cuk. Udah pasrah. Kayaknya besok lagi aja. Karena sebelumnya juga udah ngerencanain di hari apa ya, lupa sih harinya hari apa berangkat. Jadi kita dimajuin jadwal sebelum itu kita dimajuin. oh gitu. Karena ada acara di jadwal yang kita tentukan. Iya. Jadi dimajuin, ya itulah dramanya itu dari pagi sampai siang itu kita dari tiket susah. Terus apa langsung ke Merapi dulu apa langsung ke tempat Bibi di Solo? Mampir dulu. Mampir dulu. Tiba-tiba mampir sampai Solo jam pagi lah ya. Jam 5. Mana ya? Jam 5 ya subuh ya. Di Solo ya. Gue udah nyampe duluan. Dia naik pesawat. Kalau dia nih, nggak tahu dulu berangkat dulu nih. Gua berangkat dari bandara itu habis maghrib. Habis maghrib ya. Pokoknya tuh Nyampe sana. Malah ada jam berapa ya? Jam 10-an kayak ya, jam 10, jam 11-an ya. Udah lah. Gue nyampe sana jam 7:30-an. Berapa nih? Gue lupa ya sekitar. Karena sempat ada delay juga. Lion bang aja. Wajar lah ya. Tiket promo ya. Iya. Buat Lion tolong lah. Paham dari tiket promo. Terus pas sampai Merapi nih. Nanya nih Rio dulu nih. Bayangan lu gimana nih Rio? Udah setelah sampai Merapi nih. Perasaan lu seperti apa nih? Perasaan gua bangga juga bang. Bang ini gimana nih? Soalnya gua naik ke situ kan baru pertama kali. Nah, Dan gua pendaki paling ini bang. paling kecil lah ya, paling kecil udah paling kecil. Terus baru ngerasain naik gunung ke situ langsung Merapi. Ya pokoknya senang lah bang diajak abang-abang yang di belakang. Oh, gitu. Iya seneng. Cuma agak anak semua bingung nyampe sana kan ini anak belum ada KTP. Oh iya benar, naik gunung kan juga pakai KTP. Betul. Apa di mesin koper, apa ditaruh tas carrier nih. Ya bercanda anak, kayaknya lu nggak bisa naik lu udah nunggu di base camp aja, udah di base camp. Pengen nangis bang. Nggak usah jaga nangis, Pak. Udah jaga basic jadi parkiran. Parah itu. Kan gitu mah. Terus peralatan dari mana nih? Nah, Rio nih, mulai tas, jaket kan, namanya orang naik gunung, sepatu, tas, jaket. Ya untungnya gitu bang. Abang gua kan ini suka naik gunung juga. Bandanya banyak tuh kayak tas, sepatu gua pakein aja bang. Oh, gitu. Nyampe ada sepatu gua pakai di rumah mau muat bang. Pas nyampe mau naik kekecilan, paksa gua pakai sepatu sekolah gua Iya tuh NB brother, bisa buat naik gunung, jaminan. Coba nggak tuh Rio? Alhamdulillah bangga bang. Wow, Merapi NB, ya kan? Di Cilaya kena batu. Buat NB tolong email. Itu bukan New Balance ya, itu bukan New Balance. Apa tuh? NB yang temput itu loh bang, yang Oh, yang buat sekolah ya. Iya buat sekolah. Gak apa-apa lah, tolong ya. Email. NB-an lah, basket. Memang New Balance. perjalanan Merapi itu buat gua ya seru, capek. Karena perjalanan banyak lika-likunya bang. Oh gitu, oke. Untuk masing-masing ya, masing-masing lah nih, masing-masing mungkin bisa dijawab masing-masing juga kesan-kesannya di Merapi ini. Ya kan namanya, ya kalau setahu saya nih namanya Merapi, mungkin ada hal-hal yang aneh-aneh namanya di gunung, gitu kan. Kita mau tanya dulu nih mulai dari Bang Barkah nih ya sampai Bang Rio.
kesan nih di Merapi nih, gimana sih treknya seperti apa, terus kesulitannya bagaimana, kendala cuaca kah atau apa, silakan gambarkan nih, bisa dijawab masing-masing. Kesan ya, kesan naik Merapi sih ya. Dari awal, mungkin dari Solo lagi ceritanya. Dari Solo Boleh. udah kita motoran sampai ke base camp. Kita lewat via apa ini? Selo. Selo ya? Selo. Selo. Berarti selo baru lah ya. Iya. Ya. Dari Solo, gue boncengan sama Rio. Gue sama naik. Baik. Gue naik Jupiter ya. Iya. Naik Jupiter sih, Wibi. Terpana itu. Dari Solo ke Boyolali oke lah, jalan masih landai. Setelah Boyolali sampai base camp di Selo, itu yang tadi Selo, itu jalan tadi itu nanjak, terus jalan ke Jupiter, dan gue tuh menceng serius nih, agak entengan. Itu motor Jupiter bang, kalau gue lampangin ke atas, nggak jalan. Akhirnya apa? Gue jijak, yo tahan yo, mesin. Gue jijak yang pengen di Solo. Lo kalau tanjakin tuh muter sebelah itu ya. Bisa itu udah ngangkat. Dan gue ngakalin jejak. Yo, mesin lo badan. Jejak nih kita nih nggak bisa lurus nih. Jejak sampai base camp. Sangit lah. Masih sampai sangit ya. Emang sulit bar motor komeng. Motor sampai sangit kita Jupiter lah itu lah. Perjuangannya keras gitu. Lalu setelah Merapi kita ya briefing, doa, akhirnya naik. Jalan kaki dulu ya kita ya, sampai di base camp. Iya, dari base camp ke atas. Sekarang kan nggak boleh parkir di atas. Iya, nggak boleh di atas soalnya kan. Oh itu nggak boleh. Mungkin gitu. Jalan sampai di truk sih seru serunya. Gua baru pertama yang ngerasa Merapi dan Merapi pikiran gue sebelum naik tuh Merapi gimana ya kayaknya agak ngeri juga nih, ngerinya udah mati treknya emang curam, cuma nggak begitu curam saat udah sampai di pos 2 Pos 2 ke bawah tuh emang masih ya treknya masih gelap, masih pemula bisa lah. Setelah 2 ke sampai 3 tuh udah ajar, udah mau maghrib lah, itu angin udah kenceng, terus badan udah pada kedinginan juga kan, cuaca lah ya, cuaca udah mulai buruk lah ya. udah pandangan udah minim lah, pandangan udah minim. Trek pun banget berjalan sih menurut gua, soalnya dari 2 ke atas tuh menurut gua kesan gua sih, gua ngerasain di 2 ke 3 itu udah ngerasain udah karuan pikiran gua. Wah ini nyampe nggak nih mungkin udah gitu, tapi masih dalam hati gue doang, nggak ngomong sama kanan. Udah langit nih, angin gede banget, pandangan udah minim lah, udah nggak kelihatan jelas. Bahkan gue juga minus lagi kan, Betul. sendiri gue minus. Di situ udah emang aneh lah awalnya lah kalau gue, tapi gue masih mendem, nggak ngomong apa-apa. Sampainya tetap dari 2 ke 3 tuh tetap jalan terus, tetap jalan pelan-pelan sambil ngeliat dia juga kan, ngeliat fisiknya dia juga, tandanya dia nggak break, sambil nyantai dulu, nggak terlalu maksa lah kita. Emang dari dulu gitu sih bang, anak-anak tuh nggak pernah ngoyo kalau naik gunung tuh, nggak pernah terlalu. Gua harus nyampe, gua harus summit, enggak. Jangan santai, kemana-mana. Dari Bang Bayu nih. Abang Bayu nih, yang saya tahu kita nih, Abang Bayu kan Pengalaman udah banyak. Jogja. Ya kalau suka dukanya pasti ada. Kalau gue pribadi emang gue nggak paling nggak suka nyampe jalan malam sih. Iya. Ya satu memang karena fisik tuh harus kuat kalau jalan malam ya. Kalau gue pribadi emang nggak pernah. Maksud gue karena ke Merapi ini bawa si Rio itu yang gue takutin kan, karena dia pemula. Ya udah ya alhamdulillah mana-mana aja. Duka-dukanya mah karena bawa bocah doang paling ya. Bawa bocah jangan Gue sempat mikir juga sih pas mau berangkat itu,
wah ini orang belum punya KTP, apalagi pas mendaftarnya itu Nah, harus Emang wajib. itu lagi ketat-ketatnya bang buat Ya. apa pendakian itu harus wajib apa namanya ada identitas diri. Ya, lampiran lah ya. Ya, Bang. kan gue bilang sama dia, baik apa nih bocah suruh bawa apa akte ya bay? Akte. Kartu keluarga. Akte tetap bawa. Tetap bawa sama kartu keluarga kan buat identitas. Nah dia di situ kan ada nama gue juga sebagai abangnya. Jadi ada penanggung jawab di situ. Dari besok bilang yang penting nih bocah ada penanggung jawabnya. Gue bilang ya gue abangnya. Gue bilang. Nah, ini kita keseruannya nih buat abang-abang nih mendaki kan naik gunung seru. Nah, dalam arti kata seru itu menurut abang-abang nih emang karena hobi kah? Terus keseruan apa sih gitu yang bisa abang-abang nikmatin nih di gunung nih gitu? Gimana jawab? Sebenarnya kalau dibilang hobi mah nggak hobi, cuma pengen refresh diri aja. Makanya gue sering sharing gue bakal Bayu mimpi gue mau sharing apa mau refresh diri nih. Enaknya kemana ya? Kebetulan lagi pada libur. Ya udah sih naik gunung katanya. Karena kan sebelumnya sering juga naik gunung ya udah kayak gas naik gunung. Berarti karena memang udah mungkin bukan hobi ya, karena mungkin udah suka kali ya, Udah suka gitu kan. terus emang karena suntuk aja sama kehidupan kota lagi nggak jelas nih. Iya tadi gabut liburan berarti kan begitu. Oke, jadi buat Rio nih, balik Rio nih kayaknya lucu nih kalau ngebahas soal Rio nih ya, brother-brother nih. Tanggapan buat para, kan banyak istilah pendaki musiman. Iya dong, pendaki yang musiman nih gitu. Menurut Rio sendiri nih pendaki musiman tuh gimana sih gitu? Yang menurut gua bang, musiman sih ya terserah dia lah mau naik kayak gimana juga, mau musiman mau apa ya gua sekedar cuma naik gunung kan gua pribadi Penting buat jaga ini aja, sikap. ya jaga sikap, jaga attitude, jadi sampah jangan lupa bawa pulang. Oh, brother ingat sampah bawa pulang. Ceceran tuh dia paling keren Wah, Ya, makanya gua pribadi nah yang namanya naik gunung itu ya gua buat itu aja tadi, makanya buat nyari ketenangan. Kota kan udah sumpah uangnya semrawut udah pak. takut ya. Iya udah. mental. Mau jalan satu-satunya naik gunung itu bang. Oh, gitu ya. Terus ada pengalaman apa nih selama di Merapi? Karena mungkin kan abang-abang juga nggak tahu nih kalau abang turun dari Merapi terus tiba-tiba dengan kabar berita erupsi. Ya kan, tahun 2018 abang itu turun. Apakah itu memang udah direncanakan turun hari itu? Apa memang karena udah feeling aja nih ada nggak enak nih kayaknya nih suasananya bakal ada kejadian gimana? Siapa yang mau jawab? Bayu kah atau siapa? Sebenarnya kalau turun itu emang udah waktunya ya. Soalnya di gunung itu emang nggak boleh lama-lama. Ada estimasi dari base camp ya. Oh gitu ya, kalau lama-lama ngekos lah ya gitu. Iya ngekos lah ya kalau lama-lama lah di gunung ada. Nah, kalau pengalamannya sih gua selama trek malam ya gitu, kendalanya cuma satu, lupa bawa headlamp. Iya sih itu. Headlamp. Itu headlamp penting. Untuk jalan malam nih ya, untuk jalan malam ya, pendaki malam nih. Terus dengar kabar erupsi nih, sempat gimana nih? Kaget sih dengar kabar erupsi. Posisi udah di Tangerang. Cuma belum ngeliat update tuh bang pagi. Dapat kabar dari abangnya Bayu, telepon. Dede lu di mana? Kenapa? Lu lihat berita? Pas lihat berita gue ngecek Merapi erupsi. Masih milik lah ya. Itu masih masih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu rencana kalau emang nggak di schedule ya bang. Iya. Itu gua di atas, Itu pas gua di ya. atas sih. Pas erupsi. Merinding, Bang. Paginya itu Saya juga merinding. paginya itu ya gua ngerasain erupsi Di situ. karena Oh masih mungkin belum kuat lah ya, belum kuat erupsinya gitu ya masih. enggak, kan jadwal gua di schedule bang. Oh, di schedule. Oh, iya, di schedule. Seandainya kalau gua nggak di schedule, Oh, mungkin lu merasakan Ya, gua masih di atas. Masih di atas. Biasanya Ya. kena bang. gua masih di atas aman-aman. Tapi sempat ngecamp malam di atas bang. Ngecamp malam di atas ya. Itu kita sampai pasar 12 tuh jam apa ya? Sekolah. Jam 9. Sekitaran jam Jam 9-an. Jadi Jam 9 lah ya, jam 9-an sampai situ ya. Ada pengalaman apa nih bang nih? Ngecamp malam. Wah, kan yang kita tahu yang namanya gunung
pasti ada hal-hal aneh dong gitu loh. Mungkin dari si Lele. Oh, Lele ya? Dia yang ngalamin. Oh, Lele yang ngalamin nih? Dia yang ngalamin. Hal-hal apa nih? Tadi sih ngalamin. Gimana nih Bang Barka pengalamannya? Kita sampai pasar Gubra, dan pasar Gubra itu sangat sepi Bang. Cuma ada satu kelompok pendaki ya, dan itu satu tenda. Satu tenda doang. Udah sampai samping tendanya si kelompok pendaki itu, gue ngeliat ada batu yang gede itu dua atau tiga. Pokoknya yang Dua. gede itu dua ya. Gua. Di situ gue ngeliat cuma lingkaran merah. Itu Apa emang udah ada atau gimana itu? Gue datang, gue sampai tenda itu nggak sengaja gue ngeliat si batu itu, di batu situ ada bola merah tiga. Itu gue cuma cukup diem. Gue langsung udah nggak karuan, tapi gue nggak mau ngeliatin lama-lama. Ya gue alihin lah gue dengan aktivitas anak-anak yang lain lah. Udah mungkin di sini aja ya, sebelah tenda kelompok itu pendaki kelompok yang satunya. Jadi karena di pasar dulu sangat sepi. Bibi inilah, Bibi sama Farid ya. Farid. Emang itu di jam-jam gitu tuh emang udah capek banget kali Bang. Emang emosional tuh parah banget sih. Iya. Yang satu karena melihat sesuatu kayak begitu. Yang kedua, ya emang bener sih Wibi sama Farid ini emang nyari area buat bikin tenda. Karena di area yang pengen Barka pengen itu batu semua. Jadi kita harus bedain batu dulu buat dapat tempat landai. Oh, gitu. Si Bibi ini udah muter-muter nyari. Cuma dia yang marah-marah terus. Gua langsung, Le, udah lu jangan nyari kesana-sana. Di sini cuma ada kelompok satu doang nih, kelompok pendaki satu. Kita jangan terlalu jauh. Gue masih nutupin soal gue liat itu lah. Soal bola 3 itulah ya, entah bola Dragon Ball atau apa lah gitu ya. Gue masih nutupin dengan omongan ini cuma ada satu kelompok doang loh. Kita dekatnya aja, kita bisa ngobrol enak. Oh, gitu. Bisa ngopi bareng lah. Ada kita yang agak jauhan dari tenda tersebut. Cari temen lah ya. Temen lah. Ya. Itu gini lah, maksud gua gini, pertama kita kali nyampe tuh ya di pasar Bogor, gua sama Farid emang kemana-mana buat nyari orang. Gua liat nggak ada orang, jalan lagi ke sana, gelap kan itu, jalan lagi ke sana, gua berdodong modal HP dong. Karena emang minusnya itu mau headlamp itu. Handphone ya. Ya modal handphone. Habis itu ada orang Rico gitu kan. Dia manggil-manggil, mau kemana udah macem-macem gitu. Ya mungkin karena udah ngerasain hal itu lah ya, capek juga terus ngerasain hal itu juga. Udah capek, udah dingin, angin kenceng banget. Angin kenceng banget, angin kenceng banget. Terus angin lagi kenceng terus Tidak salah satu ini ya. Kayak tanda sih. Tanda, salah satu tanda. Iya. Terus si Rere ini ngomong, lu jangan macem-macem, mau kemana lo? Jangan jauh-jauh. Iya. Karena cuma ada satu tenda, gue masih penasaran, gue ingin lah tuh kan, ada yang mau berdua masih pada. Nah emang sebelumnya Farid udah pernah naik Merapi ya? Ya ada sebelumnya udah pernah naik Merapi, gue juga sebelumnya udah pernah naik Merapi sekali. Jadi ya kira gue tau lah kalau di area-area tertentu ada tempat-tempat yang enak gitu kan. Jadi gue nyaranin mau kemana gitu kan, biar enak gitu. Nah pada waktu itu dia moce-moce sama gue, si Lele nih, gue kemarin udah macem-macem gitu dia, tapi sepi gitu dia, cuma ada satu tenda doang gitu. Tapi lu nggak tahu bang, maksudnya satu tenda itu orang mana dari mana itu belum tahu ya, belum tahu. Pokoknya dia sampai dulu ada yang lama lah ya. Dia kita tahu. Dia Tapi dia udah diri. Tapi belum benar-benar udah disinggahin lah. Masih proses Pemasangan lah ya, masih pemasangan tendanya. Nah, habis itu diputusin tuh, udah di sini aja. Ternyata tuh di Batu Gede tuh ya. Kan ada batu yang dua itu deh, yang gede. Nah, di situ tuh ada pokoknya kayak kotoran lah. Kotoran manusia tuh kotoran apa lu tuh? Bau banget kan itu. Gue bilang, ya di sini lah. Udah kamu di sini aja. Sebelum gue timpuk-timpukin, dia marah. Karena mungkin kan apa yang dia lihat itu ditimpukin sama Wibi. Terus ceritanya gini, lu ngapain sih lu timpuk-timpuk? Emang kenapa? Ayo gitu kan, tutupin lo bau ya. Jangan kata dia. Karena itu, karena itulah. Akhirnya gue cek-cek tuh sama dia. Kita belum tahu. Gua emang yang lain nggak tahu. Oh iya. Dia cerita tuh ketika udah turun aja. Terus gue bilang,
sih le, gue gitu kan, sambil marah-marah kan, gue kenapa sih le, gue gitu, orang tai, gue bau, gue gitu, tutupin aja pakai batu, gue gitu kan. Ah, selalu lah, selalu lah, ditinggal lah gue kan. Lama gue masih cek aja kan, tungguin. Nah dengar cerita pas dia udah turun, lu tau nggak lah yang lu tengok itu gue pernah apa ngeliat aku lihat mata merah apa tuh itu dia berhenti makanya gue marah-marah malu gue nggak tahu gue cuma iya gue pede-pede aja Iya, benar. Karena nggak mungkin dong gua ngeliat gua menceritakan itu kan gua akhirnya turun lagi kan, apalagi kan ada pasti balik ya. ada sidang juga kan. si Lele ini ngejaga Rio ini nggak panik karena di sana. Nah mungkin kan kita cerita kayak gitu di situ gitu di lokasi itu. Ya iyalah pasti bubar lah kalau cerita. Kalau kan udah mending turun dah. Gila jam 9 minta turun. Nah, kalau pas itu si Lele cerita mungkin gue kayak dia di dalam tenda diem kena mental orang tuh ya. Dalam tenda dia. ini dalam tenda gue aja kan bercanda kan masa lu ngapain lu ada sibutan gue tuh baru ngomong videoin sama gue Kena mental lah ya, kena mental. lu kenapa sih basic amat gue Tapi emang itu fisik parah banget sih Bay ya. Gua bikin kopi, gua pikir kan buat ngangkatin badan anak lah, makanya tenda berdiri. Sementara itu Ya. juga berdiri, udah gua bikin kopi, gas kompor juga hampir nggak nyala, Karena saking gedenya itu. saking gedenya angin. Akhirnya gua bikin kopi, nggak biasanya nih Bayu. Tinggalnya gua masuklah gua ke dalam nggak kuat. Udah ada apa nih Bayu tumben. Nggak biasa di gunung mana juga dia diriin tenda aman-aman aja lah, bantuin anak-anak diriin tenda. Keselin, pegang tenda cuma gini doang. Beban banget, beban. Masih mending adik gua mindahin batu. Nggak fungsi nanti ya. Nggak fungsi, ini canda. Ini udah panik melihat soket. Oh benar. Ini udah kedinginan. Tapi lu masih gila. Bayi udah kedinginan, udah nggak kuat. Bilang Bayi tumben banget fisiknya nggak kuat. Dengan ini ya emang guyon anak-anak ya dia doang. Oh benar. Yang buat pecah suasana. Cuma kadang nggak mikir bikin emosi dia. Selalu kan di setiap gua naik gunung nih dari mana-mana, ya dia berdua yang berantem. Iya betul. Yang entah gara-gara kopi, gara-gara ya namanya di gunung ada monyet ada apa ya kan. Ini dia nih kelakuannya. Samsu hilang bang sebungkus. Ada monyet. Ada monyet gede bang, gede banget. Gede tuh saya kayak gitu. Awalnya gede gue ngeliatnya. Kita lagi break ya, gerimis ya, gerimis kita sibuk pakai mansel, kita break dulu. Tiba-tiba monyet depan kelompok kita berhenti. Tuh nongol begini. Gue megang kamsu, kenapa? Asal gue lemparnya gue pegang lem. Si monyet langsung nyamperin dia. Disamperin sama dia. tapi si bangsa gue kenapa kasih gua kantongin kan di sini sama kok boleh di kemana gua kantongin sama gua gue diam aja karena dia manjatnya pergi udah tuh nggak lama habis itu mau break lagi udah basah gitu Pas gua bukan yang pengen rokok yang asem. Benar. Ini gimana nih basah semua patah. Basah, digenggam paling saking paniknya. Monyet ya. Basah gitu, basah digenggam. tapi itu gue baru itu lah maksudnya ketemu hewanil ya yang benar-benar di jalur ketemu dan dia tuh diem aja gitu kayak seakan-akan tuh nungguin gua terus pengen ngapain gua gitu tapi gua pernah dengar cerita kalau kita itu sempat kita ketemu di jalur tuh ketemu burung sih Jalan putih. nggak ada Jalan putih. Gagap ketemu cok. yang warnanya hitam kuning gitu kan Ya. ya itu lah ya, nggak tahu ya katanya sih kalau kata orang-orang itu juga ya kalau ada burung itu ya kita di apa sih dikasih jalur lah Buka jalur lah. Emang banyak cerita di Merapi kayak gitu. tapi emang bener sih dia tuh di jalur cuma jalan dia juga jalan gitu. Kita nggak ada yang ngomongin soal sebelum itu. Iya, Jadi kita kayak udah kliknya udah paham. Jadi udah jalan aja. Alam lah ya, Jadi pada kita- alam tuh. Kita sama-sama nggak mempertanyakan belum apa sih. Iya, nggak apa. Saling diem semua. Jadi itu kita udah ngerti, ya saling ngerti lah. Udah ikutin aja. Ya mungkin burungnya juga tahu lah orang baru nih ya kan. Orang baik, orang baik. Bukan orang baru kan. Bukan orang baik.
Ragu juga gua soalnya berarti sebenarnya kan. Yang kagetnya dia doang. Iya. Orang dari bawah dari rumah itu udah janjian dia pakai sepatu gunung. Udah bener kasih sepatu gunung. Nyampe Solo sepatu mana? NB. Gedek banget asli. Dari rumah kan kegedean ya? kecil. Iya, pas itu. Oh, pas di rumah di pas. rumah iya. Lu pas nyampe Enggak, mau itu gara-gara kos kaki lu kali kebetulan. Saya kira bertiga nih. Iya, bertiga. beda dinginnya. Iya, kamu aja beberapa hari. Iya. Ini pertanyaannya terakhir nih sebelum break. Masih bisa nggak nanti nih abang-abang nih ya kan? Ya, mungkin udah mau menuju punya pasangan atau apa? Ini masih ada cerita nggak bakal? Oke nih kita ayo naik yuk. Itu seandainya mungkin udah pada punya pasangan, naik nih sama pasangannya atau seperti apa? Mungkin ada nggak nih kepikiran ke situ gitu? Mungkin momen lah ya momennya. Ya mudah-mudahan Merapi kembali baik. Ah. Ya, kita bisa tapak tilas lagi. Ya, betul. Dan mungkin Indonesia juga harus sehat lah ya dari pandemi nih. Karena apapun itu, sektor-sektor lain pun juga terdampak nih. Kita mau liburan gabut juga nih, nggak bisa kemana-mana bang ya. Asli nggak bisa kemana-mana. Makanya kita doakan lah Indonesia ini sehat, ya kan? Biar bisa kita liburan lagi, biar kita bisa ada cerita lagi ke depannya. Ya mungkin sepatah dua patah kata lah dari siapa? Bebas nih untuk apa ya mencerminkan atau mungkin bisa jadi bayangan kalau Indonesia ini sehat, gue bakal kemana nih? Gitu loh. Ya, ya untuk sekarang ya alhamdulillah ya, maksudnya begitu vaksin ada gitu ya. Terus angka COVID juga menurun. Semoga aja, PKM levelnya udah 1. semoga aja. Iya untuk wilayah Tangerang. Iya, maksudnya gini. Nggak tahu di daerah-daerah. Nggak update sih. Maksudnya apa? Semoga lebih membaik lagi dan level 1 atau keseluruhan Indonesia. Amin, 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 amin. Normal semua, normal semua. Ekonomi juga Pulih lah ya, bisa pulih lah. Oke, cukup segitu obrolan kita hari ini cukup seru. Dan nantikan konten-konten berikutnya dengan tema-tema yang lain. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.